Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Arido dari kelas A dengan NIM 2410201042. Oke, pada kali ini aku ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kecil yang sudah dibuat oleh kami. Oke, ini BTW tugas mandiri ya. Aku membahasnya tentang apa itu korupsi di kalangan mahasiswa. Oke, untuk pembahasan pertama kali ini yaitu apa itu korupsi. Nah, untuk yang pertama itu mesti pertanyaannya apa itu korupsi. Sebelum kita membahas ke lingkup yang lebih besar. Oke, untuk korupsi sendiri itu perbuatan menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, serta kepercayaan yang telah diamanahi kepada orang tersebut. Nah, ini tuh kayak guna kepentingan sendiri, jadi sendiri ataupun kelompok gitu. Nah, yang dirugikan siapa? Yaitu orang yang telah dipercayai itu. Yang telah dipercaya biasanya kalau misalnya nih pejabat pejabatnya korupsi yang dipercayai itu kayak, wah, aku udah nggak percaya lagi sama nih orang. Itu siapa? Yaitu masyarakat. Nah, negara sendiri gimana? Ya, emang negara sendiri tuh rugi gitu masuknya. Nah, menurut hukum di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau UU Nomor 20 Tahun 2001 itu setiap penjelasannya. Nah, penjelasannya itu bisa dibilang setiap perbuatan melawan hukum dengan tujuan menyejahterakan diri sendiri ataupun orang lain yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara. Jadi apa? Bikin bangkrut negara. Itu bahasa simpelnya gitu. Oke, untuk penjelasan kali ini yaitu pendidikan anti korupsi di mahasiswa. Itu pendidikan anti korupsi yaitu pendidikan sistematis yang dilakukan untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini. Maksudnya apa? Kita nih dari kecil mesti udah dibicarakan, kamu nih nggak boleh kayak gini, kamu nih nggak boleh kayak gini. Contohnya apa? Kamu nih nggak boleh suap, nggak boleh lain macam sebagainya. Itu mengantisipasi untuk kedepannya itu kamu nih nggak boleh melakukan korupsi. Nah, khususnya di kalangan pelajar nih. Kalau di kalangan pelajar kan mesti udah kayak generasi penerus bangsa ya. Bisa dibilang di generasi tahun 45 itu bisa dibilang generasi emasnya Indonesia. Jadi kita nih sebagai orang-orang remaja Gen Z di kalangan kali ini tuh kayak, wah, ini nih penerus bangsa yang harusnya menjadi role model untuk generasi Gen yang bawah apa sih? Gen Alpha yang bawahnya. Untuk. Nah, kita tadi kan biasa menjadi, insya Allah ya, saya sendiri juga insya Allah bisa jadi pemimpin yang profesional, terus yang aparatur negara juga bisa, insya Allah juga. Nah, korupsi ini tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang mencakup uang dan juga jabatan yang merugikan. Tapi dalam konteks pendidikan kali ini, korupsi itu bisa mencakup perilaku tidak jujur dalam perkuliahan. Lalu contohnya apa bang kalau kayak gitu? Nah, ini nih, perilaku tidak jujur. Contohnya titip absen pada waktu matkul berlaku. Itu jadi salah satunya. Nah, aku sendiri alhamdulillah tidak, alhamdulillah. Terus apa bang selanjutnya? Nah, ini mencontek pada waktu ujian. Itu udah sakral itu. Mesti mahasiswa tuh kayak, wah, ini bocah pasti gitu. Tapi alhamdulillah tidak. Makanya belajar sejak dini atau sejak sebelumnya untuk mengantisipasi tidak seperti itu. Nah, bentuk lainnya apa bang kalau kayak gitu? Kayak gitu biasanya dari dosen sendiri sih guys. Mohon maaf ya, izin. Nah, itu tuh biasanya dosennya tuh telat datang tapi di absen terlebih dahulu. Entar bilangnya apa? Bilangnya tuh
kayak aku nih ada halangan. Oh, ada halangan wajar lah kalau sekali dua kali. Tapi di garis bawahi, tapi kalau misalnya halangannya itu setiap waktu, nah itu perlu dicurigai. Itu halangannya karena setiap waktu itu ataupun memang sengaja gitu. Kita dari mahasiswa itu positifnya, oh pasti kalau dosen mah sibuk, diwajarin aja gitu. Nah, salah satunya apa? Salah satunya juga nih, kalau misalnya disuapnya dalam model kayak gimana? Kayak gini, kayak oh gini aja, melibatkan, kalau disuap kan masuknya dalam tergantung uang ya guys. Nah, itu contohnya kayak gimana tuh, kayak kamu minta tolong kerjain tugasku gitu, ntar aku kasih uang. Nah, kan yang ngerjain orang lain ya, bukan diri kita sendiri. Itu kalau yang ngerjain kita itu nilainya aku yakin nggak se ini, misalnya teman terus ini kita. Nah, ini mesti, kalau nggak ini harusnya kita, tapi ini ya jadi teman, jadi gitu. Jadi nggak mungkin nilainya kita itu sama dengan yang apa yang dikerjakan oleh teman. Oleh karena itu, kalau semisal pun ada tugas ataupun apa, itu kita bagi waktunya. Itu cara paling tepat itu bagi waktunya. Oke. Bagi waktunya, oke. Salah satunya pendidikannya itu biasanya kalau di kalangan korupsi, di kalangan pendidikan itu emang sih seperti standarnya itu mesti kan orang-orang mesti pada tahu, ini mah bersifatnya formal gitu. Ntar kalau semisal melanggar itu hukumannya mesti bersifat formalitas gitu. Kalau ngelanggar paling juga di skor gitu. Kalau nggak ketahuan kan nggak apa-apa. Ujung-ujungnya mesti kayak gitu mikirnya. Jadi rata-rata orang Indonesia tuh mesti pada takut kayak gitu, cuman takut pada ancaman atau hukuman. Tapi dari diri sendiri itu kayak kurangnya kesadaran. Bukannya, kalau kesadaran pasti ada, tapi kurangnya kesadaran dari diri sendiri. Oke. Yang pertama mesti untuk yang pertama tuh bisa dilihat dari pendidikan korupsinya. Itu yang pertama jujur. Itu sangat penting. Jujurnya apa? Contohnya kayak kamu beli barang 5, tapi kamu ngomongnya 4. Nah, seharusnya kamu tuh ngomongnya tetap 5 walaupun kamu belinya 4 kepada orang lain. Semisal diamanahin ibumu beli. Itu yang kedua, tanggung jawab. Contohnya apa? Dalam organisasi ini pasti ada tanggung jawab. Kamu dikasih job desk ataupun dikasih apa, itu pasti udah ada tanggung jawabnya masing-masing. Setiap scene-nya itu udah ada tanggung jawabnya masing-masing yang harus kamu lakukan. Jadi kalau nggak dilakukan itu kayak kamu ini mengingkari tanggung jawab. Masuknya apa? Dosa kamu. Yang ketiga yaitu disiplin. Nah, ngomong-ngomong soal disiplin itu biasanya tentang waktu ya. Waktu lebih tepatnya kayak waktu perkuliahan gitu. Nah, waktu perkuliahan itu mahasiswa biasanya datang paling telat itu 15 menit, lebih dari 15 menit nggak boleh absen. Itu kedisiplinan itu penting juga. Yang ketiga apa bang? Yang keempat apa? Yaitu keadilan. Yang ku bilang keadilan itu maksudnya gimana ya? Keadilan itu laki sama cewek, bisa laki sama perempuan itu kayak balance gitu, nggak ada patriarki di antara keduanya itu. Ntar kalau misalnya ada patriarki, kalau semisal cowok itu lebih berkuasa, maksudnya dalam lingkup rumah tangga aja lah yang lebih mudahnya, itu pasti yang ada apa? Cekcok. Nah, kalau udah terjadi cekcok, itu pasti KDRT, aku yakin itu. Kalau nggak KDRT pasti salah satunya tuh kayak nggak sama keluarga sendiri tuh marahan gitu, kerengan. Nah, itu tuh nggak baik. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Orangnya kerja keras kayak aku nih kalau mau tingkatku di sini berarti aku harus di sini biar apa? Mencapai targetku gitu. Malah bisanya itu melebihi target gitu. Yang terakhir itu keberanian. Untuk keberanian sendiri itu kita tuh yakin itu
untuk memilih jalan. Misalnya kamu di organisasi, kamu suruh beli barang 1 apa 2. Kalau kamu milih ini, uangmu cepat habis. Kalau kamu milih ini, defisit barangmu itu terbatas, tapi uangmu nggak cepat habis. Kamu harus memikirkan keduanya untuk kedepannya, untuk organisasimu sendiri. Oke. Untuk kemudian metode lainnya dalam pengembangan secara lebih kontekstual itu seperti diskusi kasus nyata, kontraksi, terus refleksi pengalaman pribadi pelajar itu juga bisa. Terus pembelajaran berbasis nilai atau value, e-learning itu juga bisa. Nah, studi kasus perilaku yang tidak jujur di kampus itu juga salah satunya. Secara keseluruhan pendidikan anti korupsi pada mahasiswa itu kayak kita tuh merupakan investasi jangka panjang gitu, investasi untuk kedepannya, untuk membangun, yaitu yang aku bilang tadi, mahasiswa emas Indonesia emas di tahun 2045, yaitu insya Allah dipegang oleh Gen Z atau kalanganku. Oke, insya Allah maksudnya dapat terjadi di kalangan generasi emas kali ini. Nah, untuk soalnya yang pertama, yaitu mengapa mencontek dan memanipulasi presentasi termasuk dalam korupsi dalam material. Nah, karena tindakan tersebut merupakan perilaku tidak jujur, itu yang pertama. Terus kayak merusak kepercayaan. Misalnya apa? Merusak kepercayaan dosen udah nggak percaya lagi sama orang ini. Karena apa? Sering menipu. Terus kemudian walaupun tidak melibatkan uang, tapi kan yang dirugikan siapa? Kita sendiri, aslinya yang dirugikan kita sendiri. Ilmunya nggak dapet, dosennya nggak percaya, ataupun banyak lah pokoknya. Nah, terus soal yang kedua nih. Soal yang kedua, apa kelemahan utama pendidikan anti doktrin di perguruan tinggi jika hanya berfokus pada aturan dan sanksi? Nah, kalau ngomongin doktrin kayak gitu sih, lebih tepatnya jawabannya nih kayak kelemahan utama yang siswa tuh patuh kayak itu yang aku bilang tadi. Siswa tuh cuman patuh pada penyampaian gitu. Cuman patuh tuh akibat itunya aja, formalitas gitu. Jadi ntar sanksinya tuh pikir bahasa Jawanya itu pikir carry. Jadi tuh nggak mendalami apa itu korupsi di kalangan mahasiswa. Sedangkan kita sendiri itu adalah calon-calon bibit unggul yang mempersiapkan di Indonesia emas. Harapanku apa? Semoga Gen Z kali ini dapat tercapai generasi-generasi emas yang akan datang. Oke. Terima kasih telah menonton video kali ini. See you next time. Saya Muhammad Firdaus Arido dari NIM 2410201042. Mohon pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.